Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahaputra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yaitu tentang harmoni hak dan kewajiban dalam pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Agnia Junawiyah dari kelas M251A. Yang pertama ada definisi dan konsep utama. Harmoni hak dan kewajiban adalah kondisi seimbang antara apa yang diterima atau hak dan apa yang harus dilakukan atau kewajiban oleh setiap warga negara. Dalam konteks PKN, konsep ini berakar pada nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, pelaksanaan hak harus diimbangi tanggung jawab, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Lalu ada contoh konsep utama. Yang pertama ada hak pendidikan adalah kewajiban belajar. Yang kedua ada hak berpendapat adalah kewajiban menghormati pendapat orang lain. Dan yang ketiga ada hak mendapatkan perlindungan hukum adalah kewajiban menaati hukum. Yang pertama ada kewajiban belajar, yaitu belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah dan lingkungan sekitar. Kewajiban ini penting karena pendidikan membantu seseorang menjadi lebih cerdas, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Lalu yang kedua itu kewajiban menghormati pendapat orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Oleh karena itu, kita wajib mendengarkan, tidak memaksakan kehendak, dan tetap bersikap sopan meskipun tidak setuju. Lalu yang terakhir ada kewajiban menaati hukum. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan aman. Dengan menaati hukum, kita ikut menjaga ketertiban dan mencegah konflik. Selanjutnya ada contoh nyata hak dan kewajiban. Yang pertama ada hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Gambar tersebut menggambarkan bahwa warga yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan bersama-sama. Kegiatan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada hak dan kewajiban dalam berlalu lintas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa suasana di jalan raya, di mana para pejalan kaki menyeberang di zebra cross dengan tertib, sementara kendaraan bermotor berhenti di lampu merah dan seorang polisi lalu lintas mengatur arus kendaraan. Situasi ini mencerminkan adanya harmoni antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga ada permasalahan nyata. Meskipun konsepnya jelas, dalam praktik sering terjadi ketidakseimbangan seperti pertama, dominasi tuntunan hak. Banyak individu menuntut hak dan tanpa melaksanakan kewajiban. Misalnya, melanggar aturan lalu lintas tetapi menuntut pelayanan publik yang baik. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran hukum. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya menaati aturan sebagai bagian dari kewajiban. Yang ketiga adalah penyalahgunaan kebebasan. Kebebasan berpendapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Lalu yang ketiga ada ketimpangan sosial. Tidak semua warga merasakan hak secara adil, misalnya akses pendidikan atau kesehatan yang belum merata. Selanjutnya ada kritik. Pendidikan kewarganegaraan sering terlalu teoritis dan kurang menyentuh praktik nyata. Yang kedua, ada penegakan hukum belum konsisten, sehingga mengurangi kesadaran masyarakat. Lalu yang ketiga, ada kurangnya teladan dari pemimpin atau figur publik. Lalu ada solusi. Yang pertama, ada penguatan pendidikan karakter. PKN perlu menekankan praktik nyata, seperti proyek sosial dan pembelajaran berbasis masalah. Lalu yang kedua, ada penegakan hukum yang adil dan tegas, agar masyarakat memahami bahwa hak dan kewajiban berjalan beriringan. Lalu yang ketiga, ada keteladanan dari pemimpin. Sikap disiplin dan tanggung jawab dari pemimpin akan membentuk budaya masyarakat.
Lalu yang keempat adalah ada peningkatan literasi kewarganegaraan digital agar masyarakat bijak dalam menggunakan hak di era teknologi. Lalu yang kelima ada partisipasi aktif masyarakat, misalnya melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, dan organisasi sosial. Contoh penguatan pendidikan karakter adalah sekolah membuat program Jumat Berbagi, siswa menyumbang makanan untuk warga sekitar. Siswa terlibat dalam kerja bakti di lingkungan sekolah. Guru memberi tugas proyek membantu masyarakat, misalnya membersihkan masjid atau taman. Maknanya, siswa belajar bahwa memiliki hak belajar harus diimbangi dengan kepedulian sosial atau kewajiban. Lalu yang penegakan hukum yang adil dan tegas, contohnya Sekian polisi presentasi menindak dari semua saya, pelanggaran lalu kurang lintas lebihnya tanpa mohon maaf. membedakan status. Wassalamualaikum Siswa melanggar warahmatullahi aturan sekolah wabarakatuh. tetap diberi sanksi sesuai aturan. 3. Pemerintah menindak tegas pelaku korupsi. Maknanya, hak mendapatkan kewajiban. Kewajiban menaati hukum berlaku untuk semua. Lalu yang ketiga ada keteladanan dari pemimpin. Contohnya, ketua kelas datang tepat waktu dan menjalankan tugas dengan baik. Guru bersikap jujur dan disiplin, dan pemimpin negara hidup sederhana dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Maknanya, masyarakat akan meniru perilaku pemimpin dalam menjalankan hak dan kewajiban. Selanjutnya ada peningkatan literasi kewarganegaraan digital. Contohnya, siswa diajarkan cara membedakan berita benar atau hoaks. 2. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. 3. Menggunakan media sosial untuk hal positif, edukasi, kampanye sosial. Maknanya, hak berpendapat di dunia digital adalah kewajiban menjaga etika dan kebenaran. Lalu yang kelima ada partisipasi aktif masyarakat. Contohnya, warga mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, ikut rapat RT untuk mengambil keputusan bersama. Lalu yang terakhir ada bergabung dalam organisasi Karang Taruna atau kegiatan sosial. Maknanya, hak ikut serta dalam masyarakat adalah kewajiban berkontribusi aktif. Kesimpulannya adalah harmoni hak dan kewajiban merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menimbulkan konflik sosial, sedangkan keseimbangan akan menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran individu, pendidikan yang tepat, serta sistem hukum yang kuat untuk mewujudkannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.